Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, judulnya adalah sebuah perenungan dari rumah sakit. Ini kayaknya mungkin ada orang yang bertanya kepada saya, berkata begini, saudara, bahwa selama kita ada di rumah sakit, itu ngapain? Selama kita di rumah sakit, itu cuma nganggur. Tapi tidak demikian, saudaraku. Saya merenung, apa sih arti dari saya sampai harus masuk ke rumah sakit? Ada beberapa perenungan yang bisa kita ambil dari sikap hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, uang memang sangat kita butuhkan, tetapi kesehatan itu lebih utama, karena tanpa kesehatan uang sebanyak apapun bisa dinikmati. Ini perenungan pertama yang saya dapatkan selama saya ada di rumah sakit. Saya menyadari bahwa uang itu memang kita butuhkan. Saya yakin semua saudara yang hadir di tempat ini pasti bawa uang, bukan? Ya, tapi kesehatan lebih penting. Oleh sebab itu, kalau saudara sehat, itu bersyukur, saudara. Ya. Sekarang saya ambil contoh, seperti saya sendiri. Sampai hari ini saya belum bisa naik motor, saudara. Walaupun saya di pikiran, bisa nggak ya saya naik mobil? Bisa nggak ya saya naik motor? Tapi saya yakin saya pasti bisa. Gitu. Dan saya bisa melakukan aktivitas seperti yang saya lakukan setiap hari. Biasanya orang kalau sakit stroke memakan waktu bertahun-tahun, saudara. Tetapi saya bisa paling berat 3 minggu ya. Saya bisa melayani kembali, itu suatu anugerah yang sangat besar kepada saudara. Jadi kalau hari ini saudara sehat, saudara bersyukur? Bersyukur. Itulah nilainya kesehatan lebih dari uang. Memang kita butuh uang, saudara. Tetapi sehat lebih utama. Ya. Kemudian ilmu yang kita miliki bisa hilang. Apa yang kita pelajari sia-sia. Artinya, kalau orang sampai sakit, masuk ke rumah sakit, ilmu yang saudara miliki, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ilmu yang kita miliki, kalau kita stroke paling bisa cuma tangannya pengkor, ngiler, nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Ya, tapi saya bisa berdiri, melayani pekerjaan Tuhan, memberikan info-info yang lebih dari para teman-teman saya yang lainnya. Karena saya ingin supaya saudara tahu, saudara pinter, saudara meyakini, dan semakin mantap di dalam kita mengikut Bapak Yahweh. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, mau ngapain kita? Saya bersyukur sekali bahwa otak saya masih bisa berpikir dengan jernih. Hanya tubuh saya lemes saja, saudara. Tapi saya yakin setelah saya lemesnya hilang, saya pasti bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, karena penyakit membuat kita mengerti apa artinya persaudaraan. Saya seringkali melihat ada begitu banyak orang yang di dalam kehilat saja bertengkar, saudara. Wah, saya pikir kenapa kita di dunia ini yang cuma sementara kok bertengkar? Ya, saya yakin saudara yang ada di tempat ini tidak akan bertengkar. Di rumah
juga demikian, saudara. Baik kepada kakak, kepada adik, kepada semua saudara. Saya selama di dalam rumah sakit, saya merasakan betapa persaudaraan itu lebih utama. Saya bersyukur luar biasa, saudara. Karena saya bisa ketemu saudara, saya bisa berinteraksi. Artinya apa? Kasih saya kepada saudara semakin lebih dalam lagi, karena sekali waktu kita akan berpisah satu dengan yang lain. Jadi melalui firman Tuhan ini kita akan lebih lagi memiliki persaudaraan. Jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai, kan saudara pernah melihat bukan, ketika seseorang mau mati, pasti pesannya apa? Kamu yang rukun ya, jangan bertengkar, begitu saudara. Nah demikian pada waktu saya terbaring di rumah sakit, saya pun berpikir, wah indahnya persaudaraan. Ada yang besuk, ya, ada yang mendoakan, ada yang memberkati. Jadi sangat utama di dalam kehidupan pelayanan saya. Saya yakin saudara akan terus sehat, dan lebih daripada itu persaudaraan kita akan menjadi semakin kuat. Kita akan jumpa kembali di negeri cahaya. Haleluya. Kemudian kita lihat hal yang berikutnya. Tanpa bantuan orang lain itu nol. Saya merasa ketika saya ada di rumah sakit dan ketika saya di dalam kehidupan sehari-hari, untuk berdiri saja masih lemas, saudara. Butuh pertolongan orang, kadang cucu saya yang bantu saya untuk berjalan, kadang istri saya, kadangkala saya berusaha untuk olahraga, ya, agar supaya kita lebih sehat. Jadi tanpa bantuan orang lain tidak mungkin, saudara. Kalau saya sukses, kalau saya berhasil, ingat bahwa keberhasilan itu milik saudara juga, ya. Jadi tidak bisa kita sombong, lalu kita mengatakan bahwa ini kekuatan dan kegagahan saya. Tidak bisa, saudara. Tanpa bantuan orang lain, tidak mungkin kita bisa. Itu yang saya renungkan di dalam saat saya ada di rumah sakit. Kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, sebuah pertanyaan melalui WA. Dia tanya, apakah Pak Lukas kecewa kepada Tuhan? Oh tidak, sama sekali. Tidak ada hikmat. Bahkan kita bisa ngerti adanya hikmat dan rencana di balik semua itu. Karena ada misteri yang tidak ketahui. Saya berharap jangan gampang kecewa. Kadangkala orang itu mudah kecewa, saudara. Orang yang bertanya kepada saya pun bertanya, kira-kira Pak Lukas kecewa dengan Tuhan enggak? Sama sekali tidak. Seperti kata Rasul Paulus, dia katakan apa? Siapakah yang dapat memisahkan antara aku dengan Elohimku? Enggak ada. Apakah itu pedang? Apakah itu kemiskinan? Apakah itu aniaya? Dan sebagainya. Tidak ada. Bagi saya tidak kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Saya berharap baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, jangan gampang kecewa. Karena kekecewaan itu adalah senjata dari setan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin saudara lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu, masa-masa kedatangan sudah semakin dekat. Saya sekalipun dalam keadaan lemah seperti sekarang, saya nggak kecewa dengan Tuhan. Dijauhkan kiranya kekecewaan dari hati saya, saudara. Saya merasa puas, saya bersyukur karena saya sekarang sudah menerima yang nama Yahweh. Jadi mati kapanpun
bagi saya itu menyenangkan. Oleh sebab itu, jangan gampang kecewa. Saya bersyukur kalau saudara boleh menerima nama Bapa kita, Yahweh, kepastian keselamatan pasti kita dapatkan. Ya, oleh sebab itu, jangan gampang kecewa kepada Tuhan. Kadang orang nggak punya duit sedikit, kecewa sama Tuhan. Kadangkala orang berpikir, aku kok enggak dibesuk, kecewa sama Tuhan. Ya, wah, ketika jabat tangan kok melengos, kecewa sama Tuhan. Kenapa gampang kecewa, saudara? Jangan kita kecewa. Dalam kondisi lemah, selemah-lemahnya pun saya tidak kecewa. Ini saya buktikan bahwa saya dengan kondisi keadaan seperti sekarang, saya tidak kecewa kepada Tuhan, tapi saya semakin lebih lagi saya katakan, Tuhan, beri saya kesehatan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Engkau. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya. Dan saya juga percaya apa yang saudara alami adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi sekali lagi, bagi saudara yang bertanya kepada saya, mungkin ada juga yang bertanya di tempat lain, tetapi tidak WA saya. Apakah Pak Lukas kecewa? Tidak sama sekali. Saya tidak kecewa, tapi saya tahu bahwa kekecewaan itu adalah senjata setan yang paling ampuh. Sekarang kelima, belajar sabar menghadapi segala apapun. Apa yang saudara impikan, percayalah, pasti hal itu terwujud. Baik masalah, kok saya belum punya jodoh, kok saya belum punya rumah, saya kok belum punya mobil, saya kok belum punya sepeda motor. Apapun yang saudara impikan pasti terwujud. Bersabarlah, ini hanya masalah waktu saja, saudaraku. Jadi jangan keburu-buru, begitu kita minta, kita dapat, nanti dulu. Ya, Tuhan akan giring kita masuk kepada satu masa yang kita tidak tahu. Itu sebuah misteri. Tapi saya percaya apa yang menjadi keinginan saudara pasti terwujud. Karena kalau saudara punya anak saja, anak saudara minta sepatu, apakah dikasih batu? Tentu tidak, saudara. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa melalui sakit penyakit yang saya alami, saya bisa merenungkan. Saat berada di rumah sakit saya sendirian, saya merenungkan, ternyata sabar itu adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan kita. Saya percaya dan doa saya agar supaya semua jemaat yang saya layani semuanya mengalami kesuksesan. Ya. Yang ketujuh, saat kita sehat kita harus bersyukur karena kita bisa melakukan apapun. Saya katakan kalau kita sehat, saudara. Saya berusaha baik naik sepeda statis maupun treadmill, saya berusaha akan terus meningkat terus. Kemarin saya sudah bisa 40 menit naik sepeda, saudara. Dan saya percaya akan terus meningkat. Saya juga percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dalam pelayanan saya kecuali kematian adanya. Jadi saya ingin saudara sekalian yang saya kasihi, marilah jangan kita merasakan kok kenapa saya harus mengalami seperti ini. Saya tidak bisa naik atau belum bisa naik sepeda motor, itu pun saya, aduh Tuhan, kenapa saya belum bisa naik sepeda motor? Ya, tapi saya yakin, saya percaya, saya pasti bisa. Karena saya jalan kaki juga bisa, saudara. Ya, saya jalan kaki bisa, naik ke sini pun bisa.
walaupun belum seperti dulu, belum maksimal. Tapi saya percaya kita pasti akan mencapai maksimal. Nah, saya ingin saudara tiap-tiap hari, sekalipun mungkin kita belum punya uang ya, tapi bersyukurlah karena kita sehat. Kita bisa melihat kasih dari Bapa Yahweh yang melingkupi kita semua. Ya. Kemudian perenungan saya yang ke-8. Saya merenung, Tuhan, apa kira-kira yang ini dikatakan tunggu waktu yang lama, akhirnya sampai juga. Selama di rumah sakit saya pengen pulang. Ya, akhirnya sampai juga, saudara. Saya bisa pulang. Ya, cepat atau lambat, akhirnya yang kita tunggu akan sampai. Sekalipun banyak orang yang tidak percaya. Saya kasih tahu, cepat atau lambat, Yesus pasti akan kembali. Pasti akan jemput saudara. Oleh sebab itu, bagi saudara yang belum dibaptis, yang mengikuti streaming, baptislah. Ya, kemarin ada yang saya baptis saudara melalui streaming dari Departemen Agama. Ya, luar biasa sekali bahwa kita nama Bapak Yahweh itu sudah merambah kemana-mana. Sampai sekarang nggak ngerti nama Yahweh, kok kasihan amat, ya sudah merambah ke bagian orang-orang penting. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa tunggu waktu yang lama, akhirnya sampai juga. Mungkin kita, kapan ya Tuhan datang? Kapan ya Tuhan? Nanti kecelik, saudara. Karena pada waktu Tuhan datang, kita ketinggalan. Karena apa? Kita nggak ngerti namanya. Tapi percayalah saudara sekalian yang sudah mengerti nama Bapa Yahweh, saudara pasti akan terangkat. Saudara pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya berharap saudara sekalian juga jangan kok seperti ini, kok seperti itu, begitu ya. Jadi renungan pada pagi hari ini cepat atau lambat pasti akan terwujud. Ya, mungkin saudara punya kerinduan, apapun kerinduan saudara, percayalah kerinduan saudara pasti terwujud. Ini hanya masalah waktu saja. Yang namanya waktu itu bisa lama, bisa pendek, tapi cepat atau lambat apa yang kita inginkan pasti akan terwujud. Ya, haleluya. Kemudian yang ke-9, saat saya mau pulang nggak bisa tidur, saudara. Kemarin istri saya sudah cerita bagaimana saya seharian nggak bisa tidur. Ya, karena apa? Karena rindu rumah yang penuh dengan orang-orang yang kita sayangi selain keluarga. Kita juga punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Saudara bisa bayangkan, di rumah sakit itu yang kita lihat apa sih? Ya cuma dinding kosong aja ya saudara. Udah gitu TV-nya kecil lagi. Nggak bisa Android. Nggak bisa nonton. Saya pikir ini kenapa ya? Ya. Jadi saya pingin cepat-cepat agar supaya kita bisa sampai di rumah. Demikian juga saudara sekalian, jangan kita tertidur secara rohani. Amin. Ya. Kita bangkit, kita bangun, kita merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kita sekalian. Doa saya kepada saudara agar jemaat diberkati oleh Tuhan. Waktu kita sudah tidak lama. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai roh yang ada pada kita menjadi padam. Tapi percayalah bahwa roh kita akan hidup terus. Kita akan merasakan bagaimana kasih Bapa. Ya, kalau sekarang mungkin saudara sama seperti saya. Kapan ya Tuhan datang? Sepertinya
nggak nyaman sekali tinggal di dunia ini, saudara. Tapi masih mending kita tinggal di Jakarta, kita tinggal di Amerika, kita tinggal di, coba saudara bayangkan, kalau kita tinggal di tempat-tempat yang konflik, apa seharian kita bisa tidur? Bayangkan saudara, yang kita lihat yang kita rasakan hanya ketakutan dan ketakutan. Tapi saudara tinggal di Indonesia, khususnya di Magelang ini, saudara bisa tenang, bisa belajar, bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa berdoa, betapa bahagianya kita. Ya saudara, jadi saya ingin agar supaya kita bangkit kerohanian kita, jangan kita tertidur, ya, karena kita rindu rumah Bapa Yahweh. Yang ke-10 yang kita bisa, yaitu tangan dan kaki tidak bisa digerakkan. Pada waktu itu, tangan saya sulit digerakkan, saudara. Mulut bahkan merot, siapa mau? Janganlah kita mudah menghakimi kelemahan orang. Ya, saya berharap kalau kadang orang-orang tua jalannya susah, ya, enggak usah kita menghakimi mereka. Kita bisa sehat saja anugerah dari Tuhan, ya. Dan saya pada waktu itu ditanya oleh dokter, ya, coba kamu ngomong ular lari lurus gitu. Lah akhirnya saya bisa buktinya. Bahkan saya bisa mengatakan laler mencolok pager didudut makler. Bisa, ya saudara. Ya demikian juga saudara sekalian. Apa yang saudara inginkan pasti bisa. Hanya kita bersyukur saja. Yakini bahwa semua yang kita rindukan pasti akan terwujud. Saya pada waktu itu, waktu ditanya oleh dokter, coba Pak Lukas ngomong, ya, ular lari lurus. Angelnya luar biasa saudara. Tapi hari kedua saya bisa mengucapkannya. Dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saya tadi nyanyikan lagu Ibrani juga bisa. Ya, walaupun saya untuk sementara duduk dulu. Ya, duduk dulu, baru nanti pada waktu khotbah saya bisa berdiri lama. Kalau lemes sedikit saya bisa duduk, ya. Tapi saya yakin saya pasti bisa. Haleluya. Kemudian yang ke-11. Kematian akan menghilangkan semuanya. Terus masuk titel kita, harta kita, kemampuan kita, cita-cita kita berubah titlenya menjadi apa saudara? Almarhum. Mana kalau orang yang titelnya panjang saja, masa kita mau bertanya, mana Pak Doktor, Profesor Doktor Lukas Sutrisno STHMA, mana jenazahnya? Pasti tidak begitu, saudara. Pasti mereka akan bertanya, mana jenazahnya almarhum? Jadi sebetulnya yang kita alami, yang kita miliki, itu nol semata-mata. Kalau tidak karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Orang kaya maupun orang miskin, semua sama. Kita akan sampai kepada satu tempat, satu lubang yang cuma segitu. Coba saudara lihat, cuma segitu kemampuan kita. Ya. Harta yang kita cari tiap hari, akhirnya tidak bisa kita bawa. Kemudian hikmat yang kita miliki juga tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah iman kepada Tuhan. Saya ingin iman saudara akan terus tetap tinggal di dalam kasih Bapa. Jangan sekali-kali tinggalkan Bapa Yahweh. Kalau saudara tidak punya uang, saudara ditolongin orang lain yang beragama lain, tetap itu berkat Tuhan dari Bapa Yahweh juga.
cuman melalui orang lain. Begitu ya, seperti Elia pada waktu dia ada di tepi sungai Kerit, dia dipelihara oleh burung gagak, saudara. Tapi apakah Elia harus mengikut burung gagak? Ya tidak. Burung gagaknya dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dari kepercayaan lain. Juga dipakai oleh Tuhan bisa untuk memberkati kita. Jadi andalan kita hanya kepada Bapa Yahweh. Kemudian perenungan yang ke-12 yaitu kalau saya bisa sembuh adalah doa-doa saudara dan doa subscriber. Kalau saya bisa sembuh ya dan sukses, itu adalah keluarga saya. Jadi saudara, ketika saya merenung, apa sih yang saya dapatkan selama di dalam dunia ini? Nol. Tidak ada yang kita bisa dapatkan kecuali kalau saya bisa sembuh karena doa-doa saudara. Bayangkan yang mendoakan saya itu begitu banyak. Sampai saya bingung lembalesi, saudara. Saya kemarin sudah bilang 1815. Jadi hampir 1900 WA yang saya terima. Saya bingung balesi, gimana saya balesi? Kalau saudara paling dapat WA paling berapa? 5, 10, paling banyak ya. Itu saya bisa 1815, saudara. Ada yang berdoa, ada yang bertanya, saya sampai bingung. Ya, tapi puji Bapak Yahweh, kemarin saya sudah coba untuk balesin satu-satu. Saya berkata, saya mohon maaf, saya balasnya singkat-singkat saja, langsung to the point. Ya, dan saya percaya saudara sekalian yang saat ini mengandalkan Tuhan, semuanya hanya masalah doa. Kan ada lagu, hanya sejauh doa. Tanpa doa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun selama sakit ini, terus terang saya doanya pendek-pendek, ya, nggak bisa lama seperti dulu. Tapi saya percaya, saya pasti bisa berdialog dengan Tuhan. Nah sekarang yang ke-13, dia sekali-kali tidak mengecewakan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach tidak pernah mengecewakan. Kalau kita sering mengecewakan Tuhan, kita sering kali lari dari Tuhan, kita sering mutung dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia begitu baik, dia begitu sayang, dia begitu cinta kepada kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Melalui perenungan ini kami merasakan bagaimana Bapa Yahweh melindungi kami, menjaga, memelihara, dan bahkan memberikan pertolongan untuk kehidupan saya. Saya percaya Bapa Yahweh memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini dan juga para subscriber yang mengikuti streaming pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ya, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Pendeta Titus Subari dengan Ika Trisnani pada hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 10 pagi di Kehilat Aleph Tau. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ini
mengundang semua pelayan Tuhan di semua divisi untuk hadir dan terlibat agenda doa keliling hari Senin tanggal 24 Februari pukul 18 WIB di Kehilat. Bagi tim perwakilan divisi yang terjadwal mengikuti mobil dimohon untuk hadir sebelum pukul 6 sore. Ini catatan yang saya sampaikan. Ada lagi? Oh, tidak ada. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan berdoa dan kita doa berkat. Haleluya. Yefarecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau elika wikoneka. Isa Yahweh panau elika wesem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peri bitnika ufri atmasha ufri fahemtika sekar alapeka westerot seneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumi, diberkati anak ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak dombamu. Baruk tan aka umisar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboeka, faruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek olam, besem Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodesh, kile olam faed. Di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach, kami berdoa. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Shabbat Shalom. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore.
Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.